Halo sobat otomotif semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update harga terbaru Suzuki XL7 di bulan September ini. Tentu saja bagi Anda yang sedang mencari informasi tentang Suzuki XL7 dan berencana untuk beli mobil ini, kalian wajib menyimak video ini sampai selesai. Selain update harga, tentu saja saya juga akan menyampaikan spesifikasi dari Suzuki XL7 yang tipe tertinggi, yaitu tipe Alpha Hybrid. Nah, sekarang kita mulai update harga dari Suzuki XL7 yang bensin. Dari tipe Zeta manual harganya Rp264.400.000. Kemudian untuk yang Zeta Matic harganya Rp275.600.000. Kemudian untuk yang hybrid, yaitu tipe yang beta manual hybrid harganya Rp292.300.000. Kemudian untuk yang beta matic hybrid harganya Rp303.300.000. Kemudian untuk yang tipe tertinggi, yaitu untuk tipe Alpha manual hybrid harganya Rp302.300.000. Untuk yang Alpha Matic Hybrid harganya Rp313.300.000. Nah, harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan di Kota Kudus pada khususnya dan sekitarnya. Nah, tentu saja belum dipotong diskon untuk program di bulan ini ya. Untuk informasi diskon dan program penjualan yang lainnya, kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mereview Suzuki XL7 Alpha Hybrid. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Suzuki XL7 Hybrid. Dan ini merupakan tipe yang paling tinggi ya, yaitu tipe Alpha. Nah, di bawahnya ada tipe Beta dan di bawahnya lagi ada tipe Zeta yang bermesin bensin saja. Kalau ini tipe tertinggi yaitu XL7 Hybrid Alpha. Nah, kalau untuk XL7 ini masuknya di kelas L SUV ya. Di antaranya ada Toyota Rush, BRV, kemudian ada Expander Cross. Yang pakai teknologi hybrid baru di Suzuki XL7. Teknologi hybridnya yaitu mild hybrid. Sekarang kita mulai untuk mereview dari bagian depan. Lampunya ini sudah menggunakan LED multi reflektor ya. Dan di bawah sini ada DRL-nya. Lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa. Nah, teknologi lampunya ini ada beberapa macam ya, yang sudah auto dan juga berfungsi sebagai welcome light. Nanti kita praktekkan seperti apa menggunakan kunci remote-nya. Kemudian untuk fog lamp-nya sendiri, ini juga masih menggunakan bohlam biasa. Nah, desain dari grillnya cukup simpel ya. Logo S-nya besar sekali di bagian tengah. Dan di bagian bumper depan ini ada aksesoris bumper guard yang berwarna silver, ciri khas dari sebuah SUV. Nah, seperti ini tampilan bagian depan dari Suzuki XL7 Hybrid yang tipe Alpha. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Suzuki New XL7 Hybrid yang tipe Alpha ini. Kita lihat kuncinya, ini ada dua buah kunci remote. Ini ada logo Suzuki-nya dan juga ada aksen birunya, ciri khas dari sebuah mobil hybrid. Nah, coba kita praktekkan untuk tombol yang ada di kunci ini. Nah, kalau yang tombol unlock tentu saja untuk membuka ya. Lampu utamanya akan menyala selama beberapa detik. Dan ini memberikan pencahayaan pada saat kita parkir di kegelapan. Jadi akan mudah menjangkau mobil kita jika kita pada saat parkir di dalam gelap. Dan jika kita tekan tombol lock-nya,
spion akan melipat secara otomatis karena teknologi spionnya sudah menggunakan teknologi auto folding. Nah, kita ke bagian samping, yaitu bagian rodanya. Untuk rodanya sendiri ini menggunakan ukuran ring 16 dan ukuran bannya ini 195/60. Untuk peleknya one tone, ini menggunakan warna dark grey ya. Jadi warna grey yang cenderung kehitaman. Di atasnya ciri khas dari sebuah SUV yaitu adanya over fender yang berwarna hitam dark. Nah, teknologi dari spionnya sudah auto folding. Ini dilengkapi dengan lampu sen. Dan untuk pembelian Suzuki XL7 ini sudah ada talang airnya ya, yang ada tulisan Suzuki Sportnya. Dan tentu saja ini bawaan dari pabrik dan lebih awet daripada yang aftermarket. Kemudian untuk handle-nya sudah dilapisi dengan lapisan chrome dan sudah dilengkapi dengan teknologi smart entry yang ada di bagian sisi driver dan penumpang kiri depan. Nah, di atas ada roof rail, ciri khas dari sebuah SUV. Jadi SUV tanpa ada roof rail-nya itu sangat-sangat hambar sekali ya, karena memang ciri khas dari sebuah SUV, roof rail itu selalu ada di bagian atasnya. Nah, ke bagian bawah, di bagian pintu depan belakang ada side body molding yang berwarna hitam dok. Nah, di bagian bodinya juga dilengkapi dengan tambahan bodi ya, yang berwarna silver di bagian bawah dari bodi kendaraan ini. Nah, remnya belakang masih tromol, depan sudah menggunakan rem cakram. Sekarang kita ke bagian door trim pintu depan dari Suzuki XL7 Hybrid Alpha ini. Nah, kita bukanya dengan menekan ya, karena sistemnya sudah smart entry. Kita bisa langsung membuka dengan menekan tombol yang ada di bagian handle-nya tersebut. Nah, untuk door trimnya sendiri, ini bahannya dari hard plastik. Ada aksen wood panel ya di bagian sisi door trimnya. Warnanya ini agak hitam kecoklatan dan juga ada aksen garnish berwarna silver. Tentu saja menambah kesan yang lebih premium di bagian door trimnya. Nah, di bagian door trim ini selain bahan plastik juga ada lapisan brudru ya. Ini lumayan empuk. Jadi pada saat kita bersandar, lengan kita capek menyetir, jadi lebih nyaman. Nah, teknologi spionnya sudah auto folding. Kemudian power window yang auto hanya di bagian sisi driver saja. Nah, kita masuk sedikit ke dalam. Di sini ada tombol pengaturan untuk manual leveling dari headlampnya, kemudian ada vehicle stability control, kemudian ada idling stop untuk membantu keiritan konsumsi bahan bakarnya, dan juga sudah dilengkapi dengan engine start stop button untuk menyalakan dan mematikan mesinnya. Nah, di bagian dashboard juga ada aksen wood panel ya di sini, yang menambah kesan interiornya lebih mewah. Untuk joknya sendiri ini sudah dilapisi dengan lapisan kulit di bagian samping dan lapisan bluedril di bagian tengah. Nah, teknologi joknya sendiri sudah ada pengatur ketinggian, reclining dan slidingnya. Jadi lebih ergonomis pada saat kita mengendarai XL7 Hybrid Alpha ini. Nah, sekarang kita ke interior dari Suzuki SL7 Hybrid yang tipe Alpha. Nah, interiornya seperti ini ya. Kita mulai dari bagian sisi kemudi setirnya. Setirnya sudah dilengkapi dengan material kulit, dan di sini ada aksen berwarna silver ya. Dan ini pipi di bagian
bawah. Jadi ini lebih nyaman pada saat berkendara. Kemudian di bagian kanan ini ada steering wheel untuk pengaturan cruise control, di bagian kiri untuk pengaturan audionya. Ada airbagnya juga di bagian setir. Kemudian teknologi lampunya ini sudah auto ya, ada tuas autonya. Ini ada tuas autonya. Nah, kemudian kita lihat untuk speedometernya, ini masih menggunakan jarum analog. Speedometer dan tachometernya. Di bagian tengah ada MID-nya, layar TFT ya. Nah, kita ke bagian audio. Untuk audionya sendiri, ini cukup besar, sudah menggunakan layar audio. Dan ini untuk menunya juga cukup lengkap. Untuk koneksi ke smartphone-nya, kita lihat menunya ya. Untuk audio dari Suzuki XL7 yang hybrid ini. Untuk koneksi ke smartphone ada Carbit Link. Dan untuk pengaturan equalizer untuk kualitas audionya juga bisa kita atur. Nah, AC-nya sendiri sudah auto climate control, digital AC. Kemudian di bagian bawah ada USB charger dan ada 12 volt untuk kebutuhan power outlet kita. Di bagian sini ada cup holder ya, yang dilengkapi dengan cooler. Jadi jika kita letakkan minuman kita di sini akan bisa dingin. Nah, ini untuk transmisinya ikutin yang matic. Kemudian desain dari dashboardnya sendiri bagus, kualitasnya kelihatan premium. Karena di bagian sini ini ada semacam wood panel ya, dengan aksen garnish berwarna silver. Bagus dan kelihatan sangat mewah. Nah, yang menjadi keunggulan sini ada spion. Ini bisa berfungsi sebagai spion belakang. Untuk melihat depan juga bisa. Untuk sebagai dashcam juga bisa. Untuk video recorder. Nah, bagus bukan untuk spionnya? Nah, inilah tampilan bagian interior dari Suzuki XL7 yang hybrid. Dan sekarang kita ke bagian belakang dari Suzuki XL7 hybrid ini. Spoilernya cukup besar dan bagus ya. Sudah ada spoiler belakang dengan disitu ada high mount stop lamp. Kemudian untuk kaca bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan pemanas kaca atau defogger. Nah, di bagian sisi kacanya ini, di bagian bawah ada garnish chrome yang menambah kesan mewah. Kemudian untuk lampu belakangnya, ini sudah LED ya, lampu rem dan lampu mundurnya ini masih menggunakan bohlam biasa. Nah, di bagian kiri dari pintunya ada XL7 tipenya yang Alpha. Kemudian di bagian kanan pintunya ini ada hybrid. Hybridnya menggunakan sistem mild hybrid dan di sini ada kamera mundur dan yang tampil di bagian layar dan ada kamera mundur juga yang tampil di bagian spion belakang. Nah, untuk sensor parkirnya ini ada 2 buah titik sensor parkir. Kemudian ciri khas dari sebuah SUV, bumpernya ada bumper guard yang menambah kesan lebih gagah dan lebih keren untuk Suzuki XL7 ini.